Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Ahmad Fotoni dengan NIM 25.117.0065. Saya ingin melaporkan maraknya kafe di pasar kita Pamulang. Saya melakukan penelitian di sini karena di sini banyak kafe, ya, ada puluhan yang digemari oleh semua masyarakat dari kalangan muda hingga tua. Dan di sini kondisinya akan ramai pada saat malam hari. Dan saya akan mewawancarai dua orang informan. Yang pertama adalah seorang pemuda yang sering nongkrong di kafe Pasar Pamulang. Kemudian yang kedua adalah delegasi dari pihak Puskesmas Pamulang yang akan menceritakan tentang kasus penyakit tidak menular yang ada di kawasan Pamulang. Baik, sekarang kita akan mewawancara salah satu narasumber kita. Nah, narasumber kita ini seringkali ke kafe yang ada di kawasan pasar kita. Boleh perkenalan dulu, Mas? Halo semua, saya Zain Brasena, warga Pamulang dan kebetulan wirausaha. Oke, kita langsung tanya jawab aja ya, biar nggak terlalu lama. Jadi pertanyaan pertama, seberapa sering Mas Zain nih mendatangi kafe di area luar pasar kita Pamulang dalam kurun waktu 1 minggu? Untuk 1 minggu sih sebenarnya saya mesti sekali ke sana karena ada beberapa tenan ataupun kafe yang lumayan favorit untuk saya seperti itu, seperti Tuku. Oke. Kafe apa tuh kalau biasanya? Oh, ada Tuku, ada juga yang dulu itu ada kafe untuk musik, Earhouse, kalau nggak salah namanya ya. Jadi lumayan sering ke sana. Oke. Kalau misalkan ke Tuku terus ke Earhouse, biasanya pesan makanan atau minuman apa? Kalau untuk itu, untuk basic coffee sendiri biasanya kopi susu ya. Ya. Tapi untuk non coffee seperti tea atau mojito biasanya aku sering pilih. Kalau untuk makanan sendiri itu kayak ada donat, croissant, ya lumayan favorit lah untuk ngemil ringan-ringan. Seperti itu. Kalau makanan beratnya gitu? Kalau makanan berat, basic biasanya pasta atau rice bowl ya. Biasanya pasta itu kayak fettuccine carbonara, kalau rice bowl chicken, seperti itu. Terus di sana itu banyak nggak sih yang kayak ngerokok atau nge-vape gitu? Tentunya pasti anak-anak muda ya, banyak yang nge-vape, ngerokok, bukan cuma nge-vape aja. Kayak ada yang IQOS seperti itu juga sekarang lazim, bahkan di dalam ruangan. Oke. Terus atau gimana? Mas sendiri ngerokok atau enggak? Untuk saya sendiri tidak merokok. Nah, untuk mengatasi itu gimana? Untuk mengatasi asap rokok, biasanya saya pilih indoor ya, karena ada beberapa batasan juga untuk tidak merokok dalam ruangan. Kalau untuk outdoor sendiri, seperti yang Mas Fuji tahu, pastinya akan banyak perokok di sana. Kalau misalkan indoornya ternyata penuh nih, nah itu gimana? Biasanya saya terpaksa sih untuk nongkrong di situ, walaupun saya sebenarnya tidak suka asap rokok, cuma memang pilih yang agak di pojok saja agar lebih aman dari asap rokok gitu. Terus atau berapa lama tuh durasi Mas Zain di kafe biasanya? Biasanya saya sambil kerja ya 1-2 jam, biasanya nongkrong di situ, kopi, makan. Kalau untuk sama teman-teman bisa lebih dari itu, bisa sekitar 3 jam. Emangnya di sana itu di wilayah Pamulang itu nggak ada ya taman kota atau ruang publik gratis yang bisa menyebabkan memilih kafe gitu sebagai tempat interaksi? Sebenarnya untuk ruang publik itu banyak, cuma aksesnya itu kurang memadai menurut saya. Nah, untuk lebih kenyamanan memang kafe itu yang paling pertama. Dan di Pamulang sendiri ada banyak spot untuk kafe. Kebetulan pasar kita di salah satunya. Jadi frekuensi saya ke pasar kita lumayan sering juga, dan beberapa pilihan kopinya memang favorit gitu. Kan yang kita tahu ya ada alun-alun. Nah, itu kenapa kita nggak dimanfaatkan? Alun-alun sebenarnya spot yang bagus untuk bersama-sama ataupun ruang komunal ya. Namun untuk kafe sendiri itu memiliki satu kenyamanan biasanya, dan itu multifungsi, bisa untuk kerja maupun hangout.
Untuk beberapa tempat di alun-alun sendiri memang panas dan kurang memadai untuk bersosialisasi maupun bekerja seperti itu. Jadi kayak kurang fleksibel gitu ya. Kurang fleksibel. Namun kedepannya mungkin bisa ada harapan untuk dikembangkan. Terus bagaimana pengaruh ajakan kelompok sebaya atau tren media sosial gitu mengubah preferensi Anda untuk rutin mengunjungi kafe? Ya, jadi seperti di TikTok, Instagram, biasanya saya sebelum nongkrong akan lihat dulu di Instagram ataupun di Google review-nya mengenai harganya maupun kualitas tempatnya. Jadi memang preferensi dari sosial media itu di tingkat pertama dalam memilih kafe, karena kita juga pastinya melihat harga, melihat kenyamanan, dan itu menjadi salah satu kenapa kita memilih kafe sebagai tempat untuk bersosialisasi. Jika misalkan kafenya itu nggak worth it, apakah tidak akan kembali lagi? Untuk itu tentu yang paling pertama itu adalah kenyamanan bagi saya. Untuk harga bisa nomor 2 ataupun nomor 3. Jadi apabila seperti banyak rokok, nah itu mungkin jadi consideration buat saya untuk tidak memilih kafe itu lagi. Karena pertama bisa jadi akan mengganggu pernafasan, lalu juga AC-nya akan menempel di baju, asap-asap rokoknya. Jadi menurut saya kenyamanan adalah utama dalam memilih kafe. Apakah keterjangkauan harga menu pangan di kafe itu yang memengaruhi keputusan belanja konsumsi? Itu salah satunya. Tapi untuk kita yang sering bersosialisasi, harga itu nomor 2 atau nomor 3. Yang penting satu kenyamanan, kedua rasa. Itu yang akan kita pilih untuk repeat order lagi ke sana. Jadi memang harga itu bukanlah nomor 1 untuk umur sebaya kita. Karena kenyamanan, apabila nyaman kan kita juga betah lama-lama. Jadi worth the price lah, lebih ke arah situ. Nah, menurut Bang Zen di pasar kita yang kafe paling worth it gitu apa? Kalau untuk paling worth it itu ada dalam ruko-rukonya kayak Ear House, itu kan dulu ada live musiknya juga. Jadi one place to go gitu loh, bisa hangout, bisa kerja, bisa dengerin musik, dan makanan minumannya termasuk affordable menurutku. Oke, selanjutnya kita ke dampak ya. Nah, apakah setelah ke kafe mengalami perubahan kondisi fisik seperti kenaikan berat badan atau gangguan pola tidur? Kalau untuk saya sendiri ke kafe karena kan memang untuk kopi dan varian lainnya itu gulanya lumayan tinggi. Jadi apabila tidak diimbangi dengan gerak, beraktivitas, tentunya itu berdampak lah bagi saya untuk masalah minuman manis ya. Kalau untuk gangguan tidur menurutku enggak. Tapi untuk pernafasan ada beberapa kali kita konsul dengan dokter. Memang saya itu udah mulai terengah-engah karena gangguan dari asap rokok. Jadi rokok pasif bahasanya. Rokok pasif. Jadi sekarang saya sudah mulai cari kenyamanan dibanding harga seperti itu. Nah, pernah nongkrong sampai larut malam nggak kira-kira? Kalau nongkrong sampai larut malam pernah sekali, tapi di bagian outdoor ya. Dan itu semakin ramai apalagi malam minggu. Jadi memang di sana itu kalau malam minggu penuh sekali, menjadi destinasi wisata lah di malam minggu. Betul. Jadi kalau untuk malam minggu lebih banyak di outdoor karena ada tikar ataupun meja-meja atau kursi-kursi. Jadi biasanya saya sampai jam 11 sampai jam 12 di sana kalau untuk malam minggu lah. Itu memotong alokasi nggak untuk olahraga? Kalau untuk itu tidak ya, karena kita sudah atur waktu. Jadi untuk malam memang khusus untuk bersosialisasi. Untuk pagi sampai sore masih ada waktu untuk kerja maupun berolahraga minimal 1 jam seperti itu. Biasanya olahraga apa tuh Bang Zen? Untuk olahraga saya lebih banyak sepedaan ya, sepedaan dan jogging. Untuk olahraga yang bersama-sama padel ataupun basket untuk saya. Nah itu kan waktu Bang Zen kan ada yang pernah ada paparan asap rokok. Nah itu langsung kena efeknya nggak? Untuk efeknya memang yang langsung sih saya jarang ya, kan ada beberapa orang yang mungkin batuk-batuk ataupun langsung bersin. Kalau saya mungkin lebih tahan dari itu. Namun kan efek jangka panjangnya lebih bahaya, dan itu udah memang saya rasakan seperti itu. Sekarang ke masuk solusi yang dapat diterapkan ya. Nah jadi apakah Mas Zen mendukung pemberlakuan aturan pemisahan zonasi perokok secara ketat demi melindungi kesehatan pengunjung kafe? Ya betul. Itu adalah salah satu yang hal jadi urgensi untuk kita.
Karena sekarang bukan cuma vape saja, tapi ada IQOS. Dan IQOS itu bukan hanya asap, tapi dia polusi baunya. Jadi memang pihak kafe harus tegas untuk meregulasi ini. Namun regulasi lebih baik distandarkan atau dibakukan. Jadi dimulai dari pemerintah untuk mulai paham nih bagaimana untuk zonasi-zonasi untuk ruang aman. Ruang aman itu kan bebas asap rokok dan juga aman untuk anak. Dan itu salah satunya yang mendorong kota ramah anak. Jadi memang aturan ini diberlakukan dan ini akan menghasilkan dampak domino yang baik untuk kita. Nah, untuk menu makanannya, saran Bang Zen yang rendah kalori itu gimana? Untuk rendah kalori sendiri memang bukan cuma dari jenis ya, tapi juga cara pemasakannya. Ada yang standarnya digoreng dengan minyak yang banyak. Nah, itu kan memang standar kesehatan itu perlu ditingkatkan untuk standar evaluasi lah untuk kafe. Jadi seperti di Amerika ada grade A, B, C, D. Nah, di Indonesia sendiri belum ada. Jadi memang untuk menu rendah kalori itu bukan cuman dari bahannya saja, tapi memang cara pemasakannya. Dan untuk rendah kalori mungkin bahan-bahan yang digunakan itu memang bisa menggunakan pangan lokal, dan itu seperti jagung ataupun umbi-umbian bisa diutamakan, dan juga caranya bisa direbus seperti sekarang tren dikukus. Jadi memang itu murah juga dan salah satu alternatif untuk kafe untuk menyediakan standarisasi variasi pangan lah seperti itu. Oke, apa menu yang atau Bang Zen harapkan ada di kafe Sebenarnya menu-menu kukusan tuh sangat baik seperti jagung rebus ataupun sesimpel jasuke sih. Cuma jasuke kan memang susu manisnya agak banyak, jadi memang harus ada variasi, ataupun gulanya bisa dikontrol lah, itu kan yang lebih aman gitu. Ya, atau nggak susunya ganti yang lain. Betul, ada alternatif lain. Nah, terus untuk fasilitas olahraganya, apa yang diharapkan ke pemerintah nih untuk disiapkan gitu buat warganya? Untuk fasilitas olahraga sih lebih baik untuk pemerintah itu jemput bola, jadi bisa ditaruh di setiap RW atau setiap RT. Jadi di lapangan itu bukan cuman sekedar lapangan, tapi ada alat seperti fitness yang permanen, jadi bisa digunakan untuk berbagai usia. Nah, itu harapan aku. Selain fasilitas, juga ada pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga di sini tuh bisa coaching klinik maupun ada program latihan mingguan, dan itu memang bertahap dari pembuatan fasilitas, terus program, lalu maintenance juga harus ada. Jadi semuanya itu terintegrasi dan membuat jangka panjang yang sangat baik untuk warga negara. Kalau Bang Zen sendiri harapnya ada olahraga apa? Kalau olahraga tuh untuk seumur saya memang lebih banyak itu yang olahraga fisik tinggi seperti voli ataupun lapangan badminton. Nah, itu salah satu yang saya harapkan. Cuman memang di dalam kompleks, dalam masyarakat ini kan harus berbagai usia diakomodir. Jadi memang harus ada olahraga yang bisa rutin dilakukan untuk semua usia. Kalau untuk orang tua dewasa mungkin bisa senam ataupun yang ringan-ringan saja. Kalau anak kecil itu butuh ada rintangan-rintangan. Jadi bukan cuma olahraga, tapi playground juga membantu untuk melatih dasar fisik dari anak-anak ataupun literasi fisik kita bahasa tersebutnya. Oke, siap. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Bang Zen atas waktunya. Semoga sukses selalu, Fuji. Siap, amin. Ya, Oke, untuk kali ini saya akan mewawancarai dari pihak Puskesmas. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leha Muslika dengan Kamulang. Saya pemegang program lansia. Kebetulan background saya perawat. Kita langsung mulai tanya jawab aja ya Bu, biar nggak langsung. Oke, pertanyaan pertama Bu. Bagaimana kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas pada usia muda di wilayah Pamulang Barat dalam beberapa tahun terakhir ini? Nah, untuk kasus PTM ya, penyakit tidak menular untuk dewasa, itu tuh kita meningkat dari tahun 2025 ini, naik jadi untuk ke depan tahun 2026 ini meningkat, dan kebetulan kita
ada program CKG. CKG itu kan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, salah satunya untuk men-screening penyakit tidak menular seperti DM dan hipertensi. Itu memang sih kebanyakan dari hasil pemeriksaan CKG, penginputan hasilnya memang hipertensi yang banyak, sama DM. Nah, dari penyakit itu ada keluhan nggak dari anak mudanya gitu? Kayak bisa pusing terus atau? Ya, kebetulan dari saya pribadi ada kegiatan namanya posyandu lansia. Nah, posyandu lansia itu kan bukan hanya lansia tapi pralansia dan sampai lansia. Nah, kebetulan di situ banyak yang datang usia di bawah 40 tahun. Ada yang 27, 30, kebanyakan mereka hipertensi yang ada faktor resiko keturunan, dan keluhannya mereka bilangnya sakit kepala, tengkuk sebelah sini sering pusing, terus sakit kepala hampir setiap hari gitu. Kalau yang DM itu gimana? Kalau yang DM itu juga banyak. Kalau yang DM yang sering saya temui di lapangan itu pada wanita, perempuan usia muda, dan ngeluhnya tangan pada kebas, kesemutan, sama kadang kaki kalau buat napak itu sakit. Itu sudah dirasakan di usia muda. Gitu. Itu umur berapa perempuan? Umur sekitar 38, ada yang 27 juga ada, 25 ada. Oh, masih muda banget ya, Bu? Iya. Terus kapan biasanya puskesmas mulai mendeteksi lonjakan kasus PTM pada usia remaja atau dewasa? Kalau untuk tindak lanjut mendeteksinya sih kita hampir setiap bulan. Setiap bulan itu kita ada posyandu, posyandu remaja juga ada, sama pemeriksaan CKG RT ke RT hampir tiap bulan. Gitu. Sama pemeriksaan CKG ke kampus. Kampus kebetulan kita deket sama kampus Unpam. Kampus Unpam kan banyak tuh remaja tuh ya. Jadi banyak juga yang kedetek darah tinggi dan hipertensi dan DM. Nanti kalau ditemukan adanya DM-nya nilainya sampai 300 atau tensinya di atas 150, biasanya dirujuk ke puskesmas. Gitu. Itu nanti diberi obat gitu? Ya, dirujuk dulu ke puskesmas, nanti diterapi sesuai dengan indikasi mereka. Nah, atau bagaimana puskesmas melihat hubungan antara maraknya kafe yang ada di Pamulang Ibu dengan penurunan derajat kesehatan? Jadi kami sering melakukan kesehatan lingkungan berupa pemeriksaan jajanannya, makanannya, sama kadang kita melakukan edukasi. Itu misalkan kalau makanannya ternyata dicek sama petugas keselingnya banyak yang mengandung misalkan yang berbahaya, jadi dikurangin, misalkan kemanisan atau misalkan terlalu asin, karena kan petugas keselingnya kadang ngambil sampel gitu untuk diperiksa di sini gitu sih. Terus sejauh mana konsumsi makanan padat kalori yang ada di kafe sama minuman yang Ibu temui di kafe-kafe? Nah, itu kadang kebanyakan yang manis, dan manisnya itu kayaknya manis banget gitu. Manis buatan gitu ya? Ya, manis buatan. Dan sekarang kan kayaknya zaman-zaman anak muda suka kopi ya. Iya, betul. Nah, kopinya itu kan yang manis banget kalau menurut saya, manis banget. Terus banyak yang ditemuin di kafe-kafe itu kayak makanan yang apa sih namanya? Junk food gitu. Gitu sih. Jadi yang asinnya itu menurut saya pribadi lebih berasa gitu. Daripada makanan di rumah ya. Lebih asin di kafe. Gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu ya, apakah kurangnya ruang terbuka publik dan fasilitas olahraga gratis di Pamulang ikut mendorong anak muda lebih memilih nongkrong di kafe? Betul. Jadi jarang banget ya. Kan kita deket nih sama alun-alun. Kebetulan alun-alun itu setiap pagi itu ada kegiatan, ada yang jogging, dan setiap minggu itu ada senam, ada yang perkumpulan senam gitu, dan yang sering dilihat itu bukan remaja, tapi yang udah pralansia dan lansia.
Nah, apalagi di sini fasilitas untuk olahraganya hanya satu di sini, alun-alun. Sedangkan kafe, alun-alun Pamulang itu yang banyak kan kafenya gitu. Jadi mereka tuh jarang banget ditemukan anak muda olahraga di alun-alun situ gitu. Malah nongkrong kafenya ya. Nah, banyak kan di kafe. Banyak banget di kafe. Gitu. Nah, itu bagaimana Puskesmas menilai efektivitas tingkat literasi kesehatan anak muda di Pamulang dalam membentengi diri dari gempuran promosi dan tren makanan atau minuman tinggi gula di media sosial. Nah, kalau itu kayaknya kebanyakan menyepelekan anak muda sekarang ya, misalkan kalau sudah dideteksi ada keturunan gula ataupun darah tinggi, biasanya mereka tuh menganggapnya sudahlah, nanti juga sembuh sendiri gitu. Padahal udah sering kayak ngopi, ngerokok, nongkrong di kafe, kan pasti kan kalau apalagi kalau ada yang riwayat darah tinggi atau gula, pasti kan karena sering konsumsi tiap hari bisa meningkat dong. Dan biasanya mereka nganggapnya nanti juga sembuh sendiri gitu. Nah, mereka tuh kalau sudah ada keluhan misalkan kayak pusing gitu, mereka jarang banget untuk ke puskesmas pemeriksaan, mungkin karena takut kali ya terdeteksi ya. Jadi mereka lebih milih nongkrong terus daripada ke puskesmas. Obat ini sama kopi lagi. Gitu. Nah, tadi kan Ibu bilang Keslin itu kan keliling-keliling tuh. Betul. Nah, itu apa namanya, sejauh mana kebijakan tata ruang atau izin usahanya gitu, memperhitungkan aspek dampak kesehatan masyarakat. Nah, kalau itu biasanya kalau ada hasil temuan makanan yang tidak sesuai dengan standar petugas Kesling itu dilaporkan dulu ke dinas. Nah, nanti kalau sudah ada laporan dari dinas, misalkan ditutup atau ditegur, itu nanti izin dulu kita ke dinas gitu. Kalau biasanya kita menegur, sidak apa sih mas, monef ya, bareng orang dinas untuk melakukan tindakan selanjutnya. Gitu. Biasanya sih berupa teguran aja dulu. Kalau misalkan masih nakal gitu, masih tetap mau jalan gitu. Ya mau nggak mau paling ya, dinas langsung turun tangan untuk tutup sementara. Gitu. Karena kan sudah di monef masih juga nakal. Terus sudah dicek hasilnya makanannya juga sudah masih aja nakal. Ya mau nggak mau daripada nanti bisa meresahkan sama merusak kesehatan masyarakat, lingkungan masyarakat kan, jadi biasanya seperti itu. Cuman kembali lagi tergantung nanti dinas menindaklanjuti. Itu berapa lama biasanya prosesnya tindak lanjut dari dinas kesehatan? Biasanya setelah petugas Kesling turun ke lapangan, hasilnya sekitar kurang lebih 3 harian, langsung kalau ada hasil langsung dibikin seperti kronologis ya, laporan ke dinas. Dinas langsung menindaklanjuti, nggak sampai lama sih, biasanya nggak sampai 2 mingguan, 1 minggu paling. 1 minggu kerja ya. Karena kan harus koordinasi dari apa sih namanya, sektor lain gitu. Nggak bisa ngadepin sendiri. Iya. Kan ada yang ngecen sendiri. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sulit bagi puskesmas untuk mengajak populasi yang usia produktif nih ke puskesmas? Itu sulit banget. Sulit banget karena memang kebanyakan dari laporan Simpus setiap harinya, data pasien itu jarang pasien yang usia misalkan di bawah 35 berobat, jarang gitu. Jadi kecuali mereka yang benar-benar emergensi baru masuk ke UGD, misalkan pusing hebat atau muntah-muntah atau misalkan batuk darah baru ke UGD. Tapi kalau untuk ke poli itu memeriksakan dengan sadarnya meriksa itu jarang. Rata-rata lansia ya? Rata-rata pralansia sama lansia. Terus apa kendala utama yang dihadapi puskesmas dalam mengubah pola pikir anak muda di Pamulang?
Kendalanya ya kita paling setelah dilakukan edukasi mereka tidak langsung berobat ke puskesmas, itu aja sih kendalanya begitu. Karena ya itu dia, mereka mungkin belum itu ya, belum tahu pentingnya kesehatan gitu, jadi masih meremehkan. Banyakan yang muda-muda ya itu perginya ke kafe gitu. Daripada puskesmas kafe. Selanjutnya, dampak jangka panjang apa yang paling mengancam produktivitas warga Pamulang jika tren kayak gini nih itu terus berlanjut? Ya paling stroke di usia dini. Kalau banyaknya kafe, tuh sering nongkrong di kafe, merokok, makan makanan yang di kafe yang asin-asin, apalagi ada faktor pencetus dari keluarga, keturunan. Nah bisa jadi stroke di usia muda gitu. Di Pamulang udah ada kasus? Ada. Jadi kebetulan saya juga ada program PJP namanya. PJP itu kan perawatan jangka panjang. Nah kebetulan saya kunjungan rumah yang pasien stroke. Nah kebanyakan yang usia, bukan kebanyakan sih, jadi banyak ditemukan stroke usianya 40, 48. Terus ada yang kemarin 35 sama ada 27 atau 28 gitu. Mudah banget. Udah di kursi roda. Jadi satu rumah itu orang mamahnya stroke udah di kursi roda dan anaknya usia 25 kalau nggak salah, 25 itu sudah stroke gitu. Berarti yang lewat bapaknya gitu. Jadi memang bapaknya di rumah itu hanya bertiga gitu. Bertiga lagi. Bapaknya itu ya pintar, telaten. Iya, ya semoga sehat bapaknya. Iya, amin. Nah kalau kalau ada lonjakan kasus PTM ini mempengaruhi beban puskesmas? Mempengaruhi banget dong, karena kan kita harus kalau biasanya kalau ada kasus-kasus seperti peningkatan penyakit, kita harus langsung terjun ke lapangan, sweeping biasanya. Nah jadi dibanyakin tuh tenaganya untuk keluar lapangan. Itu misalkan screening DM dari RT ke RT-nya ditambahin. Misalkan hanya misalkan di jadwalnya hanya di posyandu, tapi ini selain di posyandu kita terjun ke lapangan door to door gitu. Biasanya seperti itu ya. Gitu. Dari dari wilayah ini yang paling banyak di RW mana? Di RW 17. Di RW 17 itu ada di Reni Jaya. Di situ setiap posyandu banyak yang datang usia muda, usia produktif. Itu sudah ada DM dan satu orang punya riwayat DM dan hipertensi. Banyak. Yang kedua di RW 9. RW 9 itu ada di BPI, itu juga banyak yang datang usia produktif dengan keluhan hipertensi dan DM. Gitu. Berarti rata-rata hipertensi DM ya? Ya, hipertensi. Selanjutnya ada inovasi nggak yang dijalankan Puskesmas Pamulang untuk menekan risiko PTM? Untuk saat ini sih belum ada. Jadi paling kegiatan seperti CKG aja lagi digenjot. Dari yang pemerintah ya? Iya, gitu. Terus bagaimana bentuk kolaborasi antara Puskesmas sama pengelola kafe untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat? Ada nggak? Kerjasamanya? Seperti bulan lalu kita mengadakan penyuluhan buat anak-anak muda ya, yang kalau nggak salah mahasiswa kampus Unpam. Kami mengadakan sosialisasi di di kafe itu yang di Pacuan Kuda itu. Oh itu. Interaksi ya. Nah di situ di kafe situ di kafe interaksi kebetulan Dokter Ratu yang datang untuk memberikan penyuluhan. Gitu. Sambil ini pemeriksaan gula sama hipertensi. Gitu. Terus banyak jadi banyak. Gitu. Jadi kan kegiatannya juga siang ya. Jadi mungkin mahasiswa sudah selesai kuliah, jadi pada ke sana.
diperiksa gula sama hipertensinya sama penyuluhan. Ada yang ketahuan DM ya? Ada nggak? Ada, tapi beberapa sih, cuman gulanya sekitar di atas 150, 189 kalau nggak salah, karena kan itu ikutnya udah pradiabetes. Iya, betul. Karena normalnya kan di bawah 150 kan? Iya. Gitu. Tinggi banget. Jadi Oke, pertanyaan terakhir Bu. Ada regulasi nggak atau kebijakan dari pemerintah yang menurut Puskesmas sangat penting untuk membatasi dampak buruk usaha kafe terhadap kesehatan warga? Nah, kalau untuk regulasi itu, saya karena bukan keseling ya, Iya. jadi mohon maaf saya kurang tahu. Paling masih pakainya yang lama mungkin ya. Jadi yang kalau misalkan itu ya paling ditegur gitu aja sih. Kalau untuk regulasi yang terbaru saya kurang tahu. Tapi yang pasti untuk petugas keseling turun ke lapangan ada regulasi sendiri. Jadi kesimpulan dari video laporan saya adalah keberlanjutan pasar ekonomi Pasar Kita Pamulang adalah bukti bahwa ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan sangat luar biasa. Namun, keberlanjutan pasar ini ada di tangan generasi muda. Kebangkitan pasar ini nggak akan bertahan kalau misalkan masih ada banyak tumpukan sampah dan banyak generasi muda yang terkena penyakit tidak menular sejak dini. Maka dari itu, kita harus mulai dari hal kecil. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh meminum minuman yang manis terlalu berlebihan. Yang ketiga, kita tidak boleh merokok. Dan kita harus menghargai yang tidak merokok di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.